Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sobat PMI yang ada di Hong Kong, Macau, dan dimanapun Anda berada, malam ini kita kembali lagi pada acara Ngopi Instan KJRI Hong Kong. Ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Pada episode ke-14, hari ini kami akan mengangkat tema masih tentang penipuan, namun spesial malam ini kami khusus angkat tema tentang investasi bodong atau investasi abal-abal. Bersama kita tetap dengan Pak AKBP Ronald Sipayung dari Baris Krim Polri. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Bu Pritia. Ya, terima kasih Pak. Semoga Bapak tidak bosan bicara dengan kami di Hong Kong ini Pak. Yang kedua, tamu kita tidak kalah menariknya adalah Ibu Pritia Pravina. Beliau adalah salah satu pengajar senior di Enrich, suatu lembaga NGO yang ada di Hong Kong ini yang bergerak dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas teman-teman BMI yang ada di Hong Kong. Selamat malam Bu Pritia. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Pak Ronald, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya Bu, mudah-mudahan Ibu juga nggak bosan ada di sini. Sobat PMI semua yang ada di Hong Kong, Macau, dan di seluruh dunia, sebelum kita mulai acara ini, mungkin tidak salah saya ingatkan kembali pada teman-teman, bagi yang belum memfollow dan subscribe sosial media KJRI, saya ingatkan untuk tetap memfollow, subscribe, like, dan semua sosial media yang kami punya. Karena dalam sosial media KJRI tersebut memuat beberapa berita-berita menarik, terbaru, update, semuanya untuk teman-teman para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Tak lupa malam ini sebelum saya mulai, saya tak lupa menyebutkan pemenang atau yang beruntung pada episode sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman yang beruntung menghubungi panitia, yaitu Ibu Rohmah Auli Zahro dan juga Ibu Ruth Elgiana Simangunsong. Sekali lagi, Ibu Rohmah Auli Zahro dan Ibu Ruth Elgiana Simangunsong. Silahkan nanti menghubungi panitia. Sobat PMI yang ada di Hong Kong, Macau, dan di seluruh dunia, marilah sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Ronald, sama-sama kita dengarkan sebenarnya bagaimana situasi teman-teman PMI di Hong Kong ini. Kira-kira kasus-kasus apa yang pernah dialami? Mungkin kita akan mendengarkan sedikit informasi dari Bu Pritia supaya kita bisa sedikit mengambil gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi dengan teman-teman PMI, dengan uangnya, dan juga kisah-kisahnya yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bu Pritia, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Mohon izin saya share screen ya. Monggo Bu, silahkan. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Baik, halo sekali lagi, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pritia, saya adalah salah satu tenaga pengajar di Enrich atau volunteer di Enrich, dan memang mungkin teman-teman pernah lihat di episode sebelumnya, saya juga pernah hadir untuk menjelaskan tentang tips-tips mengelola keuangan. Nah, hari ini saya dapat kehormatan untuk diundang lagi untuk membicarakan mengenai investasi bodong atau penipuan investasi. Mungkin sedikit perkenalan mengenai Enrich untuk teman-teman yang baru dengar untuk pertama kalinya. Jadi Enrich Hong Kong ini adalah organisasi nirlaba, jadi organisasi non-profit yang terdaftar di Hong Kong, dan tujuan kami adalah memberikan pendidikan keuangan untuk teman-teman pekerja migran, baik dari Filipina, dari Indonesia, maupun dari negara-negara yang lain. Nah, terutama khususnya untuk saya dan tenaga pengajar lain yang berbahasa Indonesia, fokus kita adalah untuk teman-teman PMI. Nah, salah satu dari kelas kita, bisa dilihat di sini, kita ada 5 kelas dan juga ada bimbingan perorangan dan makan siang sambil belajar. Topik yang populer memang adalah mengenai investasi, atau di sini kita bilangnya menambah tabungan.
Dan tentunya kita paham bahwa banyak teman-teman di sini datang ke Hong Kong adalah untuk mencari tambahan penghasilan ya, atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai segala kebutuhan keluarga. Dan seringkali rasanya kebutuhan itu tidak ada habisnya, senantiasa bertambah. Jadi teman-teman sangat pengen tahu bagaimana caranya supaya uangnya bisa bertambah melebihi dari gaji yang diterima di Hong Kong ini gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita lihat sedikit kenapa sih sebenarnya banyak dari kita mungkin atau adalah yang salah mengambil keputusan ya dalam hal keuangan. Jadi mungkin teman-teman tidak asing dengan kata emosi. Jadi kalau terima telepon dari rumah, anak atau anggota keluarga ada yang sakit, atau misalnya anak merengek minta dibelikan sesuatu, kita menjadi sedih. Itu adalah suatu emosi. Kalau misalnya kita melihat barang yang bagus, tas atau pakaian, atau melihat ada sale, dan kita merasa kita sudah bekerja keras sehingga perlulah kita menghadiahi diri kita sendiri, itu juga suatu emosi keinginan untuk merasa senang seperti itu. Terus ada juga mungkin uang yang hilang atau uang yang sepertinya kurang, kita stres. Jadi banyak hal-hal ini memenuhi pikiran kita. Namun emosi itu adalah hal yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan kalau kita mengambil keputusan mengenai uang, itu dampaknya jangka panjang. Jadi sangat penting bahwa kita bisa membedakan mana emosi jangka pendek dan jangan membiarkan itu mempengaruhi pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi atau dengan lain kata bisa dibilang pengambilan keputusan keuangan harus dilakukan dengan rasional. Ya, jadi jangan dilakukan karena dorongan emosi. Nah, tentu kalau teman-teman nanti mau tahu lebih persisnya gimana nih caranya mengendalikan emosi, nah nanti ikutin kelas Enrich ya. Karena di sini kita waktunya singkat, jadi saya berikan pendahuluan cepat saja. Nah, kemudian kalau di Enrich, kita di sini akan mengajarkan teman-teman bagaimana langkah-langkah mengelola keuangan. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang orang jatuh ke dalam keputusan yang salah karena sudah kepepet. Kepepet karena kita lalai atau kita tidak sempat melakukan perencanaan keuangan yang baik. Di mana mungkin kita punya hutang, kemudian hutangnya ini sudah lewat jatuh tempo dan kita dikejar-kejar penagih hutang. Atau kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga sepertinya banyak sekali nih kebutuhan yang datang dan kita harus biayain semua, baik itu pribadi maupun keluarga. Kemudian ada juga kebutuhan yang besar, yang mana sebenarnya mungkin ini adalah tabungan yang bisa kita sudah sisihkan dari jauh-jauh hari, bisa kita rencanakan. Jadi kalau di Enrich kita bilangnya adalah teman-teman harus tahu dulu tujuan, kemudian dari tujuan itu kita tahu berapa kebutuhan tabungan kita, dan dari gaji kita sisihkan untuk tabungan dulu, baru untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi dari situ dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, kita akhirnya bisa lebih tenang dan lebih bisa berpikir secara hati-hati dan rasional. Nah, langkah-langkahnya semua ini dibahas di kelas Enrich kalau teman-teman ikut kelasnya ya. Nah, kita juga ingin mengingatkan teman-teman bahwa dalam hidup ini kita pasti semua punya nilai-nilai, baik itu nilai-nilai rohani ataupun nilai-nilai keluarga, dan di situ kita bisa melihat dari nilai-nilai itu kita ini mau menjadi orang seperti apa. Apakah kita mau menjadi orang yang mendahulukan istilahnya kesuksesan duniawi atau materi, ataukah ada banyak hal-hal lain juga yang sama pentingnya dengan keadaan keuangan kita, yaitu kesehatan kita, pendidikan anak-anak, kondisi keluarga kita, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini akan menjadi panduan saat kita mengambil keputusan juga. Nah, ini untuk teman-teman mungkin bisa direnungkan sambil mendengarkan live Facebook ini gitu kan ya. Apa tujuan keuangan Anda, ya kan? Apakah Anda punya tujuan keuangan? Nah, tujuan keuangan ini maksudnya kenapa sih Anda datang ke Hong Kong gitu kan? Apakah untuk membangun rumah, untuk menyekolahkan anak, atau
menabung untuk membuat usaha. Jadi jangan lupakan tujuan awal ini, ya kan? Nah, selain itu, apakah kita tuh paham apa itu yang dimaksud dengan kekayaan? Apakah kekayaan itu murni sesuatu yang bersifat materi atau harta atau uang? Apakah hanya itu? Ataukah ada hal-hal lain yang juga kekayaan, yaitu kesehatan yang baik, pendidikan, kemampuan untuk berkontribusi terhadap lingkungan, keluarga yang harmonis. Jadi banyak faktor-faktor lain yang bisa kita anggap suatu kekayaan juga dan tidak melulu bisa dinilai dengan uang. Ya. Nah, mengapa kita membicarakan semua ini? Karena adalah penting kita mengenali diri kita sendiri, mengenali tujuan hidup kita, nilai-nilai hidup kita sebelum kita mengambil keputusan jangka panjang terkait uang. Nah, kalau kita paham semua itu, maka kita akan paham bahwa sebenarnya investasi itu kita perlu lakukan untuk membantu kita mencapai tujuan di masa depan. Nah, di sini dibilang bahwa memang kita menanamkan sejumlah dana atau sumber daya pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ya, investasi tidak melulu uang ya, jadi bisa juga investasi berupa misalnya saat kita mendidik anak, memberikan contoh teladan, menyekolahkan, itu adalah investasi kita untuk masa depan dia. Jadi hal-hal yang kita curahkan hari ini dengan harapan keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks keuangan, kita berinvestasi untuk apa? Untuk menjaga daya beli kita terhadap inflasi. Karena teman-teman tentu tahu harga barang-barang selalu meningkat karena adanya inflasi. Dan kalau uang kita diamkan saja, misalnya kita mau menabung nih untuk membangun rumah, tapi membangun rumahnya masih 3 tahun lagi, uangnya kita simpan di tabungan, hampir tidak ada bunganya kan, jadi uangnya tidak akan bertambah. 3 tahun kemudian saat kita pulang ke Indonesia ternyata harga semen udah naik, harga geteng udah naik, akhirnya kita ternyata uangnya nggak cukup untuk bangun rumah misalnya. Jadi oleh karena itulah sambil menunggu uang ini kita gunakan untuk tujuan, sambil kita menabung, kita investasikan supaya daya belinya tetap. Nah, ini sebenarnya tujuan kita berinvestasi. Jadi jangan salah bahwa saya pengen punya uang yang banyak karena uang yang banyak ini simbol kesuksesan dan akan bisa membuat keluarga saya bahagia. Padahal belum tentu, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana cara saya mendapat uang banyak melalui investasi? Padahal tidak juga. Jadi kita perlu ingat tadi tujuan, mengapa saya perlu datang ke Hong Kong mencari uang, tujuannya apa? Kemudian dari situ berapa tabungan yang saya perlukan, dan sambil menunggu saat uang itu terkumpul sepenuhnya, saya investasikan untuk menjaga daya beli. Jadi mindset ini atau konsep ini penting kita ingat. Nah, apa yang kita lakukan untuk berinvestasi atau di mana kita berinvestasi? Risiko apa yang bisa saya tanggung ya, karena semua investasi itu mengandung risiko. Itu semua tergantung dari tahap-tahap kehidupan kita. Ada saatnya kita memang mengumpulkan, ada saatnya kita bisa mengembangkan uang, ada saatnya kita memakai uang itu. Nah, kalau teman-teman ikut kelas Andres, kita akan bahas lebih detail di mana kita bisa menyisihkan lebih banyak uang atau kita perlu menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan, dan di mana kita memang perlu lebih banyak menggunakan uang itu untuk kebutuhan masa tua kita ataupun untuk pendidikan anak dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada perlu kita sesuaikan dengan tahapan hidup kita. Oke. Nah, tadi saya sudah sebut ya bahwa dalam berinvestasi, segala investasi itu mengandung risiko. Jadi ada hal-hal yang perlu diingat dalam teman-teman berinvestasi. Yang pertama, semua investasi mengandung risiko. Risikonya adalah kalau hasil dari investasi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan uangnya itu tidak kembali, apa yang ditanamkan tidak kembali di masa depan. Nah, yang kedua itu adalah likuiditas. Artinya seberapa mudah uang tersebut dicairkan. Jadi saat kita investasikan dan kita perlu mengambil kembali,
tidak semua jenis investasi itu sama liquidnya. Tingkat pengembalian dari investasinya itu sendiri adalah berbanding lurus dengan risikonya. Jadi semakin besar risiko, harusnya semakin besar tingkat pengembalian yang kita harapkan. Sebaliknya, kalau suatu investasi menjanjikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, maka di sini teman-teman sudah bisa merasakan bahwa wah, pasti risikonya besar, gitu ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan tingkat pengembalian yang besar tapi risiko rendah, itu udah tidak cocok itu. Itu sudah merupakan warning sign ya. Jadi peringatan apakah ini benar ada hal seperti itu, risiko rendah hasil besar gitu. Nah, terus jangan lupa kalau kita berinvestasi pasti harus bayar pajak dari keuntungannya, dan jangan lupa juga bahwa dalam berinvestasi kita harus memperhatikan kewajiban sosial dan lingkungan. Artinya apakah yang kita investasikan itu sesuatu yang berdampak positif bagi sosial dan lingkungan atau malah berdampak negatif. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis investasi yang umum dilakukan dan adalah investasi yang legal seperti itu ya. Jadi pertama adalah rekening giro, itu tak lain tak bukan tabungan teman-teman di bank. Kemudian yang kedua deposito berjangka, jadi tentu tidak asing lagi menaruh deposito dalam jangka waktu tertentu supaya bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah saham atau kepemilikan di suatu perusahaan. Biasanya di sini yang kita bicarakan adalah saham perusahaan yang terdaftar di bursa. Jadi saham yang diperdagangkan secara bebas di pasar bursa ya. Jadi bukan saham perusahaan privat yang tidak ada bursanya seperti itu. Bu Pritia bisa Ya, oke Pak. Yang keempat adalah obligasi, yaitu surat utang, kemudian ada reksadana dan ada berbagai jenis investasi lain. Nah, kalau teman-teman mau investasi yang resmi adalah pergi ke badan keuangan yang resmi ya, seperti bank. Investasi bodong itu seperti yang tadi sudah disebutkan sedikit-sedikit ya, bertolak belakang dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan. Jadi imbal hasil tinggi, waktu singkat, minim risiko, legalitasnya tidak tercantum di otoritas, informasi yang disajikan sangat terbatas, dan biasanya memanfaatkan nama-nama tokoh masyarakat atau menjanjikan bonus dari para peserta. Nanti mungkin dari Pak Ronald ya akan bisa menjelaskan lebih lagi. Nah, ini semua tercermin dari apa yang saya sering dengar dari teman-teman. Jadi kalau pernah dengar ada yang pernah menjadi korban investasi bodong dengan skema piramida, itu dari ciri-ciri yang disebutkan di sini semuanya memang bisa kita identifikasi. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Yang penting pokoknya teman-teman jangan terburu nafsu, jangan dibutakan oleh emosi, pikirkan dengan matang, pahami betul tujuan keuangan sebelum mengambil keputusan, dan jangan takut menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu memasukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pritia. Itu sedikit gambaran tentang kondisi di sini Pak Ronald. Telah bersama kita juga ternyata di sini ada Mbak Wahyu Nara, beliau adalah Ketua Persatuan Mahasiswa Universitas Terbuka Hong Kong, Pak Ronald. Selamat datang Mbak Wahyu. Selamat malam Pak Agung, Pak Ronald, Mbak Pritia, dan seluruh staf KJRI. Mohon maaf saya terlambat karena harus bekerja dulu. Luar biasa. Apresiasi Pak Ronald. Jadi selain kuliah juga ikut jadi pembicara di sini dan masih kerja Pak Ronald. Mohon maaf kalau yang penting semangatnya. Baik, mungkin Pak Ronald, sebelum masuk ke Pak Ronald, saya ingin sedikit mendengarkan beberapa kasus yang ditangani oleh teman-teman dari konseling Fakultas Hukum Universitas Terbuka Hong Kong. Nah, Mbak Wahyu dengan kawan-kawan ini setiap minggu mereka membuka semacam counter, Pak Ronald, bukan counter HP, tapi counter untuk konseling teman-teman PMI yang membutuhkan bantuan konseling maupun hal-hal lainnya. Makanya kita ingin mendengar dari Mbak Wahyu sebenarnya terkait dengan investasi scam ini, apa pernah juga mendengar korban dari teman PMI dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Pak Wahyu, boleh share dengan kita, monggo silahkan.
Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, memang benar sekali. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Pritia bahwa teman-teman PMI ini menjadi ibaratnya target ya bagi oknum-oknum, karena teman-teman PMI ini kan mempunyai income bulanan yang pasti, dan itu jika dihitung dalam rupiah merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran tentang investasi yang ditawarkan kepada teman-teman PMI ini, dan dari beberapa yang kasus yang kami tangani, ragam penipuan investasi di kalangan teman-teman PMI itu ada investasi saham, kemudian investasi modal usaha, investasi properti, dan arisan, Pak Agung. Ya. Nah, untuk investasi saham ini modusnya itu beragam, tapi yang banyak terjadi dari kasus yang kami tangani adalah mereka di-invite melalui grup Telegram, WhatsApp maupun Facebook. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kasus teman-teman yang di-invite di dalam grup Telegram, dan di situ ditawarkan untuk investasi dengan keuntungan yang sangat fantastis. Nah, ciri-ciri grup Telegram ini pasti bisa diamati. Di situ akan ada ribuan member. Kalau bisa dilihat di sini ada 5.000 member, kemudian yang satunya ini ada 10.000 member, dan mereka oknum ini menginvite secara acak. Jadi siapa saja ini berpotensi untuk menjadi korban. Jadi bukan hanya teman-teman PMI saja. Ini yang terjadi. Kemudian juga ada yang di-invite melalui grup WhatsApp, Pak Agung, Pak Ronald. Ini dilakukan juga secara acak, jadi mereka dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, lalu ditawari tentang investasi yang ditawarkan. Nah, kemudian jika ada yang tertarik, disuruh untuk menghubungi adminnya, lalu dimintai dokumen pribadi seperti foto KTP, foto KK, kemudian nomor rekening bank, seperti itu, dan ditawari plan-plan dari usaha tersebut. Ini untuk yang penipuan investasi saham yang pernah kami tangani. Kemudian penipuan secara online lainnya adalah investasi modal usaha, Pak Agung, karena teman-teman ini kan kebanyakan juga targetnya selain bekerja sebagai PMI, mereka juga mempunyai sampingan bisnis. Nah, ini usaha-usaha yang ditawarkan ini seperti jabon, jati kebon, kemudian ternak, garmen, kuliner, dan kosmetik. Saya sendiri adalah salah satu penyintas penipuan online, Pak Ronald. Jadi selain di sini menangani teman-teman yang pernah berkasus mengalami kasus penipuan, saya sendiri juga pernah mengalami kasus penipuan. Saya waktu itu menanamkan modal usaha bisnis dengan rekan di Indonesia yang menawarkan bisnis garmen dan kuliner. Nah, saya menanamkan usaha, tapi ternyata prospek usahanya itu tidak terlihat. Jadi sempat mengalami kerugian walaupun tidak banyak, tapi itu sudah menjadi sebuah pelajaran berharga bagi saya. Kemudian penipuan yang lainnya adalah tentang investasi properti. Jadi teman-teman ini ditawari untuk menginvestasikan properti rumah atau tanah di Indonesia. Nah, kurangnya pengetahuan teman-teman tentang situasi dan kondisi di Indonesia, ditawari bahwa kamu tidak selamanya kan kerja di Hong Kong, jadi harus punya tabungan berupa properti. Kalau properti itu prospeknya menjanjikan karena harga properti kan naik terus, jadi nabungnya lewat sini saja. Nah, ternyata properti yang diinvestasikan tidak sesuai harapan. Dari kasus yang pernah masuk ke kita, tanah yang dibeli itu ukurannya yang disertifikat dengan yang asli itu ada perbedaan. Ini yang pernah masuk di kita. Lalu penipuan yang lainnya adalah penipuan arisan, Pak Agung, baik itu uang, emas ataupun barang. Nah, ini yang terjadi ketika mereka itu tertarik dengan arisan online. Jadi uangnya ditransfer, tapi ketika sudah berjalan beberapa lama, ternyata penanggung jawabnya itu menghilang entah kemana. Nah, kalau barang ini ada berupa biasanya peralatan rumah tangga, kemudian motor, kemudian meja, kursi, seperti itu. Nah,
Ini yang sering banyak dialami teman-teman PMI kita. Nah, dari kasus-kasus penipuan tersebut itu menimbulkan dampak terhadap korban, bukan saja dampak secara ekonomi karena mereka akan kehilangan uang, tabungan, dan properti yang diinvestasikan, tapi juga mempunyai dampak psikologis terhadap korban. Karena mereka harus mengalami beban mental karena penyesalan telah kehilangan uang, kehilangan barang. Lalu ketika mereka sudah mengalami kerugian, dan ketika mereka mencurhatkan itu semua di teman atau di Facebook, justru itu mereka mendapatkan bullying dari banyak orang. Kamu kok bego banget sih, kayak gitu dipercaya. Nah, ini yang banyak terjadi kepada korban. Lalu beban mental karena proses hukum yang lama. Korbannya ada di Hong Kong, penipunya ada di Indonesia. Nah, ini kan perlu alur birokrasi yang lumayan rumit ya Pak Ronald ya. Jadi apakah nanti uangnya kembali, apakah nanti penipunya itu bisa diproses hukum, itu juga menjadi tekanan mental sendiri bagi korban. Jadi saya di sini ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman bagi yang belum terkena penipuan, hati-hati, tetap waspada karena penipuan itu bisa terjadi kepada siapa saja, tidak peduli siapa korbannya. Mungkin hari ini teman Anda, tapi mungkin bisa jadi suatu saat ini adalah Anda yang menjadi korbannya. Dan ketika teman Anda dalam situasi tersebut menjadi korban penipuan, sebaiknya kita berikan support, kita rangkul, dan justru jangan dibully, karena itu justru bikin dia tambah down. Mau lapor juga takut, mau ngomong juga takut, nanti malah ujung-ujungnya bunuh diri ya Pak Agung ya, karena banyak sekali kasus bunuh diri kemarin itu. Nah, saya sendiri ketika mengalami kasus ini ya, kasus penipuan bisnis ini, investasi bisnis ini juga mengalami hal serupa. Pasti kesannya dibodoh-bodohin, kamu ini pinter kok bisa sih, kamu bisa tertipu kayak gitu. Nah, sebagai korban yang saya butuhkan itu support dari orang-orang sekitar. Oh, nggak apa-apa, kehilangan uang segini, kamu masih sehat, masih bisa cari uang lagi. Yuk, mari kita bantu bagaimana kamu bisa memproses atau melaporkan penipunya. Dan jangan patah semangat, karena uang masih bisa dicari. Seharusnya itu yang saya harapkan dari lingkungan saya, tapi itu tidak terjadi, karena yang terjadi justru sebaliknya. Nah, untuk tips secara umum sih bagi saya, PMI, dan teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang pernah merasa menjadi korban penipuan, jangan takut untuk melapor, sebab jika penipuan ini didiamkan, Anda akan memperpanjang daftar barisan korban. Dan untuk yang belum tertipu, tetap waspada dan hati-hati. Jangan melakukan bullying atau perundungan kepada korban, karena penipuan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bantu dan kuatkan korban, serta beri dukungan untuk melapor. Dan saya berharap untuk otoritas terkait, agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas aparat penegak hukum, agar kepercayaan masyarakat ini meningkat. Jadi mereka itu tidak ragu-ragu untuk melapor. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan investasi, buat ikatan investasi itu berdasarkan surat perjanjian yang sah. Jangan sekali-kali membuat ikatan investasi hanya berdasarkan kepercayaan dan perasaan. Entah itu perasaan kepada pasangan, perasaan kepada teman, perasaan kepada keluarga. Karena yang namanya uang itu tidak melihat kamu kawan atau kamu keluarga atau kamu teman. Kiranya itu saja Pak Agung yang paparan yang bisa saya sampaikan. Nanti Mbak Priti atau Pak Ronald bisa mempertajam lagi ulasan kita malam ini. Terima kasih. Belum dibuka mute-nya, Pak Agung. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Pak Ronald, ternyata yang disampaikan Mbak Wahyu Ketua Perma ini bukan hanya kasus, ternyata juga permintaan kepada kita supaya kita mungkin pihak pemerintah atau dalam hal ini Polri lebih gesit lagi menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan. Oke Pak Ronald, silahkan waktunya saya berikan. Tapi sebelumnya Pak Ronald, saya mewakili teman-teman tentunya karena malam ini ternyata banyak informasi yang perlu kami dengar dan juga berapa banyak pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ronald, seandainya nanti agak molor sedikit, boleh ya Pak? Boleh, boleh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ronald. Baik,
Selamat malam Pak Agung, selamat malam Bu Pritya, Mbak Wahyu, dan teman-teman PMI. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi dua narasumber sudah menyampaikan informasi yang cukup lengkap menurut saya. Ini sangat membantu saya sebenarnya. Apa yang tadi sudah disampaikan, ini sebagian besar juga yang akan saya sampaikan. Kita mungkin saling melengkapi. Baik, ya, sedikit Mas Wahyu, Pak Agung, saya kembali menyampaikan review kita yang kemarin. Mungkin untuk teman-teman PMI dan seluruh masyarakat, ada beberapa perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan, bahwa kami sebagai Polri sangat membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melaporkan kepada kepolisian manakala menjadi korban. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi tidak perlu teman-teman yang menjadi korban berpikir aneh-aneh, kalau saya melapor nanti malah saya tambah pengeluaran dan lain sebagainya. Negara kita sudah memberikan biaya operasional dan biaya penyelidikan yang cukup besar kepada Polri, sehingga itu selama ini yang kita peroleh sudah cukup dan mampu membiayai penanganan kasus yang dilaporkan kepada kepolisian. Yang ketiga perlu ditekankan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri ini pendekatannya adalah sanksi atau hukuman penjara kepada tersangka. Jadi kalau ada teman-teman yang menjadi korban kemudian bertanya apakah uang saya nanti kembali, ya itu bukan menjadi bagian tanggung jawab kepada kepolisian. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kemudian polisi menyita hasil kejahatan, aset hasil kejahatan, mungkin rumah, mungkin tabungan, mungkin emas, dan sebagainya, itu akan kita jadikan barang bukti yang mudah-mudahan bisa memberikan rasa memulihkan kondisi teman-teman jadi korban dengan melelang atau melelang hasil-hasil kejahatan tersebut yang kemudian mungkin berdasarkan putusan hakim bisa kita kembalikan atau kita serahkan kepada para korban. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Pritya bahwa pada dasarnya penipuan investasi ini adalah modus penipuan yang senakan dengan berkedok investasi dengan meminta seseorang sejumlah modal baik berupa uang, aset untuk dipergunakan menjalankan suatu bisnis dengan menjanjikan bagi hasil atau operasional yang diperoleh. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, kejahatan juga sudah bergeser dari yang konvensional, dari yang tradisional, kemudian memanfaatkan perkembangan IT sehingga mungkin sekarang ini penipuan-penipuan modus investasi itu banyak dilakukan menggunakan aplikasi, dilakukan dengan menggunakan platform media sosial, Facebook, Instagram, Telegram, website, melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, apa sih yang menjadi ciri-ciri penipuan itu, penipuan investasi itu? Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber, mungkin saya sifatnya pengulangan dan mungkin ada yang beberapa hal yang saya tambahkan. Biasanya modus-modus penipuan investasi itu adalah pertama suka menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dan dalam waktu singkat. Nanti akan saya sampaikan contoh WhatsApp atau grup-grup yang memang menyampaikan keuntungan yang memang menurut kita pun sebenarnya kalau kita berpikir logis itu tidak wajar. Bagaimana suatu modal yang kita setorkan dengan nilai tertentu kemudian dalam waktu jam, dalam waktu hari bisa kembali 100, 200, bahkan 300%. Kemudian yang kedua adalah menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ini kita dapatkan tadi seperti yang disampaikan Bu Prita melalui skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu adalah salah satu modus yang memberikan keuntungan apabila kita merekrut anggota baru. Ada istilahnya downline dan upline. Jadi semakin banyak kita bisa merekrut ke bawah, maka bonus atau keuntungan yang akan kita dapatkan akan semakin banyak. Kemudian memanfaatkan orang yang kenal publik. Biasanya mencatut nama publik dengan menyertakan video testimoni, foto, dan lain-lain. Ini juga sudah banyak kita temukan, bahkan beberapa aplikasi-aplikasi atau perusahaan yang legal itu banyak melapor kepada kita bahwa perusahaan kami dicatut dengan mencantumkan nama perusahaan kami mirip dengan nama perusahaan kami, kemudian mengutip atau mengambil sebagian-sebagian video atau testimoni yang merupakan
nasabah-nasabah dari perusahaan tersebut, sehingga itu menjadi daya tarik untuk meyakinkan calon-calon korban. Kemudian adalah mereka biasanya menjanjikan aset aman dan jaminan pembelian kembali. Tetapi pada dasarnya pada saat investor atau kita yang menanamkan modal ingin menarik uangnya, kita malah dijanjikan atau diiming-imingkan dengan bonus yang lebih tinggi. Akibatnya kita menjadi, ya sudahlah, karena saya dijanjikan bonus yang lebih tinggi, ya sudah, uang saya tidak jadi saya tarik, saya biarkan situ. Bahkan kita dibujuk untuk menambah lagi, sehingga apa yang selama ini sudah kita tanamkan menjadi semakin banyak, yang tentu saja ini menimbulkan risiko yang bagi kita. Kemudian biasanya mereka mengklaim tanpa risiko atau bebas risiko. Yang paling penting adalah biasanya modus-modus penipuan investasi ini pasti tidak jelas legalitasnya, tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di Bapepti. Nah, ini sebenarnya cara yang paling gampang dilakukan oleh teman-teman, karena sekarang ini OJK maupun Bapepti sudah memiliki website atau saluran untuk bisa kita ketahui apakah suatu perusahaan atau suatu aplikasi itu benar-benar tercatat atau legal, sehingga kita bisa melihat. Bahkan setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, itu kedua badan ini biasanya selalu men-share, memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa di bulan ini OJK sudah melakukan penutupan terhadap 100 atau 200 perusahaan investasi yang bodong. Kemudian yang ke-8 adalah biasanya mereka membuat domain atau nama yang menyerupai dengan mirip dengan yang aslinya, mencatut nama perusahaan yang sudah dikenal masyarakat. Sebagai salah satu contoh, kita mungkin sama-sama mengenal salah satu bank pemerintah, Bank Mandiri. Mereka itu juga memiliki unit usaha dalam hal investasi, Mandiri Investasi. Tetapi kemudian logo dan nama tersebut kemudian dipakai atau dipergunakan oleh orang lain dengan membuat nama yang mirip. Kalau kita tidak teliti, kita berpikir bahwa itu adalah miliknya PT Mandiri, padahal sebenarnya itu bukan dikelola atau bukan milik dari salah satu bank pemerintah itu. Biasanya mereka membuat, misalnya kalau Bank Mandiri itu mungkin Mandiri Investasi, tetapi kadang-kadang pelaku-pelaku ini membuat domain yang nama seperti Mandiri.investasi. Kalau tidak kita jeli melihat ada perbedaan tanda, koma, huruf, angka, dan lain sebagainya, kita berpikir bahwa itu adalah yang resmi atau yang legal. Kemudian informasi bagi teman-teman, bagaimana sih kita untuk tips-tips menghindari supaya kita tidak menjadi salah satu korban di dalam modus penipuan investasi ini. Yang perlu kita pahami bahwa namanya bisnis itu bersifat fluktuatif, naik turun. Tidak ada suatu kegiatan usaha yang keuntungannya pasti. Kita bisa menilai apakah keuntungan yang ditawarkan atau yang dijanjikan itu masuk akal. Mungkin kalau masyarakat umum melihat informasi kita menginvestasikan sejumlah uang, kemudian dijanjikan dalam waktu jam, dalam waktu hari, atau bahkan ada yang jam, akan kembali 100%, 200%. Kita sebagai orang yang mungkin bisa berpikir logis, mungkin merasa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi tadi sampaikan oleh Ibu Pritya, kadang-kadang hal itu dalam kondisi senang itu mempengaruhi emosi kita. Begitu kita melihat ada keuntungan yang diberikan 100% atau 200%, kadang-kadang nalar logika kita itu jadi tidak bekerja secara maksimal. Kita berpikir, apalagi dengan situasi sulit ini, dengan kondisi ekonomi, mungkin apabila kita dijanjikan, diiming-imingkan dengan nilai nominal keuntungan yang besar, ya kita tanpa pikir panjang langsung terbuai, langsung tanpa mikir panjang berkonsultasi, langsung melakukan transfer, menitipkan uang, dan menyerahkan uang kepada orang-orang yang menjadi perwakilan atau mungkin orang-orang yang berusaha merekrut kita. Yang kedua adalah mencari informasi terkait perusahaan yang menawarkan investasi. Kemudian kita mencari informasi siapa pengurusnya, siapa pengelolanya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi jenis penawaran, cari informasi usaha apa yang dijalankan. Mungkin di bidang saham, bidang properti. Nah, saat ini mungkin lagi marak adalah trading di bidang mata uang digital. Nah, kita di situ bisa melihat apakah dengan kondisi sekarang ini, properti, contohnya properti, apakah dengan kondisi yang sekarang ini berinvestasi di properti itu memberikan keuntungan yang baik atau memberikan keuntungan yang maksimal. Kemudian di saham, saham itu tidak selamanya juga akan memberikan keuntungan yang
besar, bahkan kadang-kadang juga pasti akan rugi dalam proses tradingnya. Kemudian tadi yang keempat adalah mencari informasi terkait legalitas perusahaan. Sekarang ini kita bisa langsung masuk ke website dari OJK maupun Bapepti, kita tinggal ketik OJK, kemudian kita atau Bapepti, itu akan memberikan fitur-fitur atau berita-berita, informasi-informasi yang bagi kita sangat membantu. Siapa-siapa saja perusahaan yang sudah memiliki izin, yang legal, mana-mana saja perusahaan yang sudah ditutup atau tidak diperpanjang izinnya karena adanya laporan-laporan pengaduan dari masyarakat. Ini adalah contoh-contoh akun yang tadi sudah saya sampaikan. Bareksa ini adalah perusahaan investasi yang memang resmi, yang memiliki izin. Tetapi kemudian banyak sekali akun-akun atau akun yang mencatut menggunakan nama Bareksa. Sebagai contoh seperti menambahkan Bareksa Investasi, Bareksa Investasi Dana, Bareksa Investasiku. Nah, ini sudah pernah dibantah, disampaikan bahwa apa yang resmi dari perusahaan tersebut adalah hanya menggunakan domain atau nama Bareksa saja. Jadi kalau ada iming-iming atau tambahan nama di belakangnya itu dipastikan palsu. Kemudian tadi seperti disampaikan Mandiri Sekuritas. Website dari Mandiri sebenarnya sudah memberikan pengumuman bahwa ini adalah modus penipuan yang sering terjadi. Tetapi kemudian dilakukan oleh pelaku dengan membuat nama-nama yang sangat mirip, menggunakan logo dan lain sebagainya, sehingga membuat orang kalau tidak jeli akan berpikir bahwa itu adalah perusahaan yang legal atau perusahaan yang resmi. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wahyu bahwa kadang-kadang dia suka mencatut nama orang, nama pejabat. Ini sebagai salah satu contoh. Ini yang saya tampilkan ini adalah apa yang ada di handphone saya. Jadi bukan hanya masyarakat umum, saya sendiri pun sudah sering nama saya dicatut, mencantumkan foto saya untuk meyakinkan bahwa ternyata anggota Polri juga ikut sebagai member atau sebagai anggota untuk berinvestasi di grup ini. Sebagai contoh yang paling kiri, bareksa.com robot digital. Dia biasanya mencatut nama Boy William. Boy William ini sama-sama kita ketahui adalah public figure, mungkin dia YouTuber, artis, yang memang beberapa testimoninya itu memang dipergunakan untuk menarik atau untuk mengkampanyekan perusahaan investasi. Tetapi kemudian namanya itu, domainnya itu kemudian dicantumkan di dalam akun palsu, sehingga orang berpikir bahwa apa yang legal itu adalah seperti yang ditampilkan dalam grup Telegram tersebut ini. Kemudian yang kedua adalah contoh dengan mencantumkan pekerjaan Polri, pekerjaan TNI, sehingga dengan mencantumkan pekerjaan TNI Polri itu masyarakat mungkin merasa yakin, oh ternyata Polri saja bisa ikut, padahal sebenarnya ini hanya tulisan-tulisan yang diketik atau ditulis secara sepihak oleh sindikat atau komplotan para pelaku tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana kalau seandainya teman-teman menjadi korban atau mungkin menemukan adanya website atau sosial media yang mengarah kepada pelaku tindak pidana penipuan. Bagi teman-teman yang mungkin berada di luar Jakarta atau di luar Indonesia, kita saat ini sudah memiliki laporan secara online melalui portal patrolicyber.id, di mana di situ akan memberikan keleluasaan, memberikan peluang kepada teman-teman yang bukan mungkin tidak berada di wilayah Indonesia bisa melaporkan secara online. Tetapi kendalanya memang sifatnya pelaporan ini kita bukan dalam rangka proses penegakan hukum. Penegakan hukum artinya mungkin menangkap, menemukan pelakunya. Dalam proses penegakan hukum, laporan resmi, berita acara resmi, penyitaan sangat diperlukan bagi teman-teman. Tetapi minimal kalau teman-teman melaporkan kepada patroli siber ini, mudah-mudahan akun tersebut bisa kita blokir, kita take down, atau kita tutup, sehingga tidak menimbulkan korban yang lain. Yang kedua adalah teman-teman apabila menemukan atau mengetahui adanya akun yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan, bisa melakukan pelaporan secara manual menggunakan fitur-fitur yang ada di platform. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Biasanya saya kasih contoh, misalnya akun Instagram. Di akun Instagram itu ada fitur, kalau kita buka akun Instagram, biasanya di sebelah kanan atas itu ada tanda titik 3, titik.
Nah, itu kalau kita klik, itu nanti akan memunculkan pilihan-pilihan. Biasanya situ ada blokir, ada laporkan, dengan pilihan-pilihan yang mungkin menjadi dasar pelaporan kita. Nah, semakin banyak teman-teman melaporkan, itu akan membuat akun tersebut akan di take down, sehingga kita bisa membantu mencegah tidak adanya korban baru atau korban lain. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin proses ini bisa diproses? Nah, mau tidak mau teman-teman harus membuat pengaduan. Kita juga selama ini sudah sering menangani perkara-perkara yang dilaporkan oleh teman-teman dari luar Indonesia dengan menggunakan jalur kedutaan maupun konsulat. Nanti dari kedutaan atau konsulat itu akan meneruskan kepada Bareskrim Polri, dan laporan tersebut akan diteruskan kepada kita. Selama itu pelakunya di Indonesia dan ada informasi-informasi yang bisa diberikan kepada penyidik, kami yakin dan percaya kami sebagai anggota Polri akan bekerja keras dan berusaha untuk bisa mencari dan menemukan dan menangkap pelakunya dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin itu saja penyampaian saya, Pak Agung. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Mohon maaf nih, saya harus ganti ke layar sebelah karena ada masalah. Ini saya lihat dari beberapa chat yang masuk, teman-teman PMI sudah antri untuk bertanya. Mungkin Bu Fani bisa tampilkan pada pertanyaan pertama langsung, supaya bisa ditanggapi oleh Pak Ronald, maupun Ibu Pritia dan Mbak Wahyu. Silakan, Bu. Baik, pertanyaan pertama dari Mbak Ruth. Pertanyaannya, bagaimana prosedur pelaporan dan bukti apa saja yang dapat diberikan pada pihak berwajib apabila mengalami penipuan investasi yang terdaftar di OJK. Yang kedua, bagaimana hasil penipuan investasi yang didapatkan oleh pelaku apabila tertangkap. Yang ketiga, apakah uang yang sudah diberikan dan ditransfer ke penipu dapat dikembalikan. Yang keempat, pertanyaan banyak sekali. Bagaimana bila perkara dan barang bukti pelaku penipu investasi kurang mendukung atau kurang bukti secara hukum, tapi pelaku masih menimbulkan atau melakukan aksi yang lain sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain. Yang kelima, pertanyaannya, Pak Ronald mungkin bisa dijawab saja. Ya. Kita akan tampilkan pertanyaan ini di layar supaya Pak Ronald ingat. Silakan, Pak. Baik. Tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman proses pelaporan. Pada dasarnya pelaporan itu harus didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kita atau seseorang itu menjadi korban penipuan. Apa saja yang perlu dilampirkan? Yang pertama adalah bukti transfer. Membuktikan bahwa ada kerugian material atau kerugian uang yang sudah dialami oleh korban. Kemudian bukti-bukti lain pendukung adalah chat atau komunikasi, screenshot yang mungkin teman-teman dapatkan dari pelaku yang mungkin mengirimkan mengirimkan brosur online atau komunikasi-komunikasi yang kemudian teman-teman harus men-screenshot, meng-capture, dan itu diberikan kepada penyidik sebagai bukti bahwa terjadi tindak pidana penipuan. Yang kedua adalah bagaimana hasil penipuan investasi yang didapatkan oleh pelaku bila tertangkap. Tadi sudah saya sampaikan, semua barang bukti hasil kejahatan pasti akan disita oleh kepolisian. Kemudian akan kita limpahkan ke kejaksaan. Dalam proses persidangan, hakim nanti akan memutuskan apakah itu dikembalikan kepada para korban atau disita untuk negara. Tetapi untuk kasus-kasus yang seperti ini, beberapa kasus yang kita tangani, adanya aset-aset tersebut atau adanya barang-barang hasil kejahatan tersebut biasanya bisa dikembalikan kepada korban. Tetapi memang prosesnya agak lama karena membutuhkan putusan pengadilan dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian menjadi masalah apabila ternyata asetnya mungkin 10, ternyata yang menjadi korban ini totalnya 100. Nah, itu akan menjadi suatu permasalahan sendiri bagi hakim atau jaksa eksekutor bagaimana untuk mengaturnya. Aset bernilai 10 tetapi kerugian yang dialami oleh korban adalah mungkin 100 orang. Ini nanti mungkin nanti akan kewenangan dari pihak kejaksaan sebagai selaku eksekutor untuk bisa menentukan.
Kemudian tadi nomor 3 sudah disampaikan, mungkin mirip dengan jawaban nomor 2. Yang keempat, pada dasarnya kepolisian itu memproses suatu pelaku apabila sudah didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kalau selama dia belum didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka polisi tidak mungkin akan menetapkan seseorang itu sebagai pelaku tersangka. Sehingga kalau misalnya sudah menjadi berkas perkara yang sudah dikirim ke kejaksaan, berarti intinya penyidik sudah yakin dan sudah memiliki bukti bahwa seseorang itu sudah dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Kemudian nomor 5, nah, bagaimana dengan pelaku yang meninggalkan Indonesia? Nah, apabila pelaku sudah meninggalkan Indonesia, kita biasanya meminta bantuan kepada imigrasi. Seseorang yang meninggalkan Indonesia itu pasti memiliki batas waktu tinggal di luar negeri, sehingga kita berharap suatu waktu pasti dia akan kembali ke Indonesia. Apabila sudah memasuki wilayah kita, tentu kepolisian akan bisa dengan mudah, tentu saja dengan berkoordinasi dengan otoritas bandara, dengan imigrasi, dan stakeholder yang lain, biasanya kita akan bersurat, dan surat itu akan disampaikan, diteruskan kepada seluruh pintu-pintu masuk yang ada di Indonesia, baik udara maupun laut, sehingga pada saat ada pelaku yang masuk ke Indonesia akan bisa terdeteksi. Atau mungkin melalui jalur Interpol. Kita bisa meminta bantuan Interpol dengan meminta diterbitkannya red notice terhadap seseorang pelaku, sehingga apabila dia juga tertangkap atau ditemukan di negara-negara lain, maka Interpol atau kepolisian otoritas setempat bisa mengamankan, kemudian akan berkoordinasi dengan kita, sehingga kita bisa menjemputnya. Atau mungkin dideportasi ke Indonesia. Selanjutnya. Baik, Mbak Fani, bisa ditampilkan pertanyaannya kedua dari Ibu siapa ini? Ibu. Oke. Mbak Fani, pertanyaan yang kedua, izin ditampilkan. Kalau nggak salah dari Ibu Levi ya. Ya, Pak Ronald, pertanyaannya dari Ibu Levi. Apakah skema Ponzi atau MLM adalah jenis investasi yang sama? Apakah yang membedakannya? Oh, ini tadi juga dijelaskan ya. Saya pikir sudah dijelaskan tadi ya, Pak Ronald. Iya. Baik, silakan Bu Fani, pertanyaan yang ketiga. Dari Bu ini mungkin ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya Pak Ronald. Perkenalkan, nama saya Sofi. Banyak sekali penawaran bisnis dengan iming-iming untung besar dan sangat menjanjikan dengan syarat harus mentransfer sejumlah uang. Dan ini sangat berantai, satu orang buat teman satu lainnya, kita sudah transfer lalu orangnya ngajak ditanyain ke temannya dan seterusnya bagaimana cara melaporkan berkas-berkas. Jadi ini mungkin penipuan ini via teman, Pak ya, mungkin lebih kepada skema Ponzi tadi, Pak ya. Jadi kalau pertanyaan tadi sebenarnya ini modus skema Ponzi. Jadi dia punya downline. Jadi seseorang itu akan mendapatkan keuntungan kalau kita bisa merekrut atau membawa teman lain yang kemudian mentransfer uang kepada modus skema tersebut. Pada dasarnya modus seperti ini sebenarnya tidak ada investasi atau tidak ada usaha yang dijalankan. Jadi uang itu diperoleh adalah dari perekrutan anggota baru. Begitu ada perekrutan anggota baru, tentu ada investasi, ada sejumlah uang yang ditransferkan. Dan uang itulah yang kemudian dijadikan sebagai komisi atau referral, biasanya referral kepada orang yang berhasil merekrut. Pada kenyataannya memang tidak ada bisnis atau usaha yang dijalankan, hanya mengharapkan kepada anggota baru, member baru yang kemudian menyetorkan sejumlah uang. Mungkin demikian, Pak Agung. Oh, kalau saya bisa mengambil yang sederhana, sebenarnya ini mirip arisan, sebenarnya Pak Ronald ya. Kalau arisan sebenarnya kan ada uang yang diputar ya. Betul. Bergiliran hari ini, minggu ini mungkin si A, minggu depan B, minggu depan C. Jadi ada
perputaran secara bergiliran, tergantung beruntung atau tidak beruntung. Tapi pada satu titik waktu mungkin semua akan mendapat giliran. Tetapi kalau skema Ponzi ini memang kita hanya berharap kalau kita mau dapat uang ya harus merekrut anggota. Karena kalau tidak kita merekrut anggota maka kita tidak akan mendapatkan sumber pemasukan, karena uang yang diinvestasikan, yang ditransferkan si anggota baru itulah menjadi keuntungan atau referral bagi orang yang merekrutnya. Demikian. Mungkin Bu Prita bisa menjelaskan atau menambahkan. Bu Prita, monggo Bu, silakan Bu kalau mau menambahkan Bu. Boleh, ya baik. Ya, saya setuju sekali dengan yang tadi disampaikan Pak Ronald ya. Jadi intinya adalah kalau kita melakukan investasi, itu kan sebenarnya tak lain tak bukan kita tuh mau menanamkan sejumlah uang atau tadi sumber daya tadi supaya bisa berkembang. Dan berkembang ini adalah melalui kalau investasinya bisnis ya melalui kegiatan usaha. Jadi investasi bodong itu biasanya ya tidak ada kegiatan usaha yang mendasarinya. Dia hanya membuat kesan seakan-akan dia menjalankan usaha, tapi sesungguhnya dia mengambil uang kita dan dia melarikan diri, seperti itu kan. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan di sini adalah kalau tadi kan ada pertanyaan ya mengenai Ponzi atau MLM, apakah itu sama? Nah, berbeda ya. Jadi kalau MLM itu sepengertian saya adalah suatu metode pemasaran. Jadi di situ pemasarannya menggerakkan orang-orang untuk membantu memasarkan. Jadi kegiatan usaha yang dilakukan adalah menjual produk. Nah, di sini teman-teman ya perlu memikirkan juga apakah produk yang dijual itu produk yang mudah dipasarkan, berapa modal atau berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli stok barang, membeli inventory. Kemudian nanti kalau memang barang yang sudah dibeli, sudah di stok tidak terjual, bagaimana teman-teman menanggung kerugian? Dalam arti kan kita sudah mengeluarkan uang, menyetok barang, tapi ternyata susah dijual. Dan tentu aspek lain yang saya suka sharekan juga di kelas Enrich, barangnya itu sendiri apakah sesuai dengan harga yang ditawarkan? Karena kadang-kadang barangnya mungkin ya barang yang bisa kita peroleh di mana-mana, cuman ya dengan embel-embel merek atau karena marketing ya, atau dengan hadiah-hadiah menjadi harganya lebih mahal. Nah, mungkin sesama perantau di luar negeri kita juga perlu memikirkan apakah itu barang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau enggak nanti kita jual kesannya kita kayak malah membuat teman kita ikut boros gitu kan, jadi membelanjakan uang yang tidak seperlunya. Nah, tapi kalau skema Ponzi itu tidak sungguh-sungguh ada kegiatan usahanya. Jadi dia benar-benar hanya meminta teman-teman untuk menaruh uang. Nah, uang yang seakan-akan dikembalikan kepada si penanam modal, itu tak lain tak bukan adalah sebagian kecil dari uang yang dia terima. Jadi ini adalah untuk membuat kesan bahwa kita yang menanam modal sudah mendapat pengembalian hasil usaha. Padahal uangnya tidak diputar, jadi uangnya tidak dimasukkan ke dalam suatu kegiatan usaha. Nanti tentunya sampai satu titik tertentu, karena kan skema piramida kan bertingkat ya, sampai di bawah titik tertentu dia akan tidak bisa membagi uang itu lagi karena uangnya ya habis gitu kan, uangnya akan dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi akhirnya disitulah akan terbongkar bahwa ternyata ini tidak ada usaha yang mendasari. Sama seperti arisan, karena arisan itu kan sebenarnya cuma bergiliran aja. Jadi di sini kita masukin uang, nanti yang narik arisan berkewajiban, ya yang menarik arisan dia sebenarnya akan menarik jumlah yang dia tanamkan. Jadi misalnya setiap bulan menabung 100, setelah 12 bulan menjadi 1.200, kemudian dapat 1.200. Jadi tidak ada kegiatan usaha juga. Ini hanya ya seperti masukin ke dalam celengan, habis itu diambil. Tapi kemudian untung-untungan, apakah ambilnya duluan atau ambilnya belakangan gitu. Nah, jadi ini ya istilahnya uang diam. Padahal mungkin teman-teman bisa memanfaatkan uang itu untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Jadi arisan juga bukan suatu investasi. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, Pak Ronald, yang disampaikan Bu Pritia tadi benar. Beberapa kali saya mendapatkan pengaduan di ruang pengaduan KJRI Hong Kong, yang intinya teman-teman itu sebenarnya bukan berinvestasi, tapi arisan. Jadi arisan ini menjadi masalah ketika pihak
pertama, kedua, dan ketiga itu mendapatkan, akhirnya yang belakang itu tidak dapat kesempatan karena keburu adminnya kabur. Ini banyak terjadi di sini, Pak Ronald. Kita kesulitan juga untuk menyelesaikan kasus ini karena sebenarnya ini adalah kasus yang abu-abu buat kita. Di satu sisi, sebenarnya teman-teman PMI itu tidak boleh melakukan usaha di sini. Di sisi lain, kita juga ingin menyelesaikan kasusnya. Jadi ada semacam dilema sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya kami lebih pada penyelesaiannya lebih mengutamakan kepada mengedukasi mereka bahwa hal ini tidak dibenarkan di Hong Kong. Ketika kita melakukan pengumpulan uang, mengambil keuntungan daripada pengumpulan tersebut, itu memerlukan perizinan-perizinan yang ketat di Hong Kong. Teman-teman PMI memang terkadang tidak memahami hal ini, dan untuk itulah kami tidak tentunya bersama Enrich terus-terusan untuk memberikan edukasi tentang hal ini, Pak Ronald. Baik, kita kembali kepada pertanyaan yang masih menumpuk nih, Pak Ronald. Bu Fani, boleh ditampilkan lagi pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya adalah dari selamat malam Bapak Ibu para narasumber. Selamat malam Pak Agung, Pak Ronald, Bu Bertia, dan Mbak Wahyu. Saya Butari dari North Point. Pertanyaan saya adalah, ciri-ciri dari penipuan bisnis online kriterianya seperti apa? Modusnya sama atau tidak dengan penipuan bisnis online antar bangsa, atau maksudnya internasional? Pak Ronald bisa langsung dijawab saja. Terima kasih. Jadi pada dasarnya penipuan itu kan ada unsur-unsur yang memang harus terpenuhi berdasarkan aturan yang diatur dalam undang-undang. Kalau penipuan itu cara gampangnya kita memahami adalah apabila suatu perbuatan itu disampaikan dengan memberikan informasi yang menyesatkan, atau berita bohong, atau dengan menggunakan tipu muslihat, atau dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu. Nah, apabila itu sudah terpenuhi, maka itu menjadi suatu tindak pidana. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan, apakah penipuan bisnis online kriterianya seperti apa? Nah, kalau memang bisnis itu ternyata fiktif, tidak ada, maka itu menjadi suatu tindak pidana penipuan. Tetapi kalau seandainya bisnis itu ada, ternyata mungkin kita rugi karena memang karena resiko aktivitas bisnis. Karena tadi saya sampaikan bahwa bisnis itu resikonya bukan hanya untung saja, tetapi rugi. Kalau itu memang ada perbuatannya, memang dilaksanakan, dan kerugian itu memang karena bagian dari suatu prosedur atau suatu kegiatan yang memang memungkinkan itu untung atau rugi, maka akan sangat lemah kita masukkan dalam kategori penipuan. Tetapi kalau itu memang tidak ada, fiktif, atau ada rangkaian-rangkaian kata bohongnya, atau informasi yang menyesatkan, maka itu bisa kita kategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Secara umum sih penipuan yang berlaku di hukum positif kita mungkin hampir sama dengan di negara-negara lain. Karena pasti penipuan itu pun unsur-unsur yang berlaku di beberapa negara pasti seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadi mungkin kalau kita korban pelakunya mungkin di Indonesia atau korbannya di luar negeri, ya sama-sama terpenuhi unsurnya kalau selama tadi yang seperti saya sampaikan yang pertama tadi. Kemudian tadi nomor 2 mungkin sudah saya jawab, Mas Agung, ya. Betul Pak Ronald, yang kedua, ketiga sudah. Dan mungkin yang terakhir, keempat ini Pak Ronald perlu ditekankan. Apakah penipu bisnis online punya data diri calon korban? Ya, jadi salah satu yang menjadi trending sekarang ini adalah adanya membocorkan data pribadi. Karena kadang-kadang data pribadi yang bocor itu bisa karena kelalaian kita, atau juga mungkin karena adanya perbuatan illegal access, adanya perbuatan hacker, di mana mungkin apabila si pelaku ini bisa mengakses suatu website yang menyimpan data kita. Sebagai contoh, kemarin itu agak hangat informasi-informasi yang kita terima, ada suatu situs yang menawarkan atau menjual hampir 100 juta data penduduk Indonesia. Kemudian pernah kita juga dengar platform Tokopedia yang diduga dihack oleh seseorang sehingga data informasi para pemilik-pemilik akunnya itu bocor. Nah, kadang-kadang
informasi-informasi data pribadi itu suka dijual di website gelap, di dark web. Dan itu biasanya juga menjadi peluang bagi komplotan-komplotan pelaku untuk mengambil data-data pribadi kita. Tetapi yang paling penting bagi teman-teman, bagi kita semua adalah saran saya, jangan sekali-sekali kita dengan bangganya atau dengan gagahnya mau mengupload atau men-share informasi-informasi yang menurut kita itu tidak boleh. Sebagai contoh, kemarin itu cukup banyak orang yang baru divaksin itu di Indonesia itu sangat antusias bahwa saya sudah divaksin dengan melampirkan atau men-share atau memposting sertifikat vaksin. Padahal sertifikat vaksin itu ada data-data pribadi kita, ada data-data yang harus kita jaga. Kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Atau mungkin kita pernah mengirimkan data pribadi kita, mungkin KTP, mungkin NPWP, mungkin kartu BPJS ke teman atau ke orang, atau pernah kita upload, yang kemudian tanpa sepengetahuan kita jatuh ke tangan orang tidak berhak. Sehingga itu menjadi cara atau menjadi alat yang dipakai untuk pelaku untuk bisa mengambil data pribadi kita. Apakah kalau seseorang itu mengambil data pribadi kita itu bisa dihukum? Bisa. Di dalam undang-undang ITE kita, dalam undang-undang administrasi kependudukan kita, itu dilarang keras setiap orang yang mendistribusikan, mengirimkan, mentransmisikan informasi-informasi yang terkait dengan data pribadi kita seperti KTP, NPWP, mungkin SIM, tanpa seizin dari orang yang punya. Demikian. Wah, baik, luar biasa. Jadi ini juga sangat umum terjadi di sini, Pak Ronald. Jadi teman-teman PMI ini saking senangnya kadang mereka juga mengupload data-data pribadinya di sosial media. Namun ada juga perkembangan baik bahwa sekarang ini karena banyaknya kasus, mereka juga sekarang hati-hati men-share. Tapi masih banyak juga teman-teman PMI lainnya yang men-share data diri daripada teman-teman lainnya yang dalam kategori mungkin merugikan. Dan ini juga perlu diperhatikan bagi Sobat PMI, bahwa mengupload data diri orang lain tanpa izin itu di Hong Kong melanggar hukum, dan itu jelas-jelas ada aturannya. Hati-hati sebelum men-share, dimohon untuk minta izin dan paling tidak ngomong sama temennya, boleh nggak saya upload ini, supaya tidak terjadi pelanggaran pidana di situ. Baik, Pak Ronald, sebenarnya ada juga pertanyaan ini, namun saya berikan kesempatan Mbak Wahyu mungkin mau bertanya tadi saya lihat. Silakan Pak Wahyu. Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, berkaitan dengan data diri tadi Pak Ronald, bahwa banyak teman-teman korban itu yang sudah memberikan data dokumen pribadinya itu kepada pelaku. Nah, yang ditakutkan oleh para korban, nanti jika suatu saat data pribadinya tersebut itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan lagi gitu. Jadi dia menggunakan penipuan modus baru, tapi menggunakan data dari korban-korban yang sudah diambil KTP-nya atau nomor rekeningnya tersebut. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh korban jika datanya itu digunakan untuk menipu oleh pelaku seperti itu. Ini yang ditakutkan oleh korban. Mohon pencerahannya, Pak Ronald. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam undang-undang kita juga sudah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, mengirimkan informasi-informasi data pribadi. Data-data pribadi itu baik yang ada di dalam KTP, dalam SIM, di akte-akte, ijazah-ijazah, itu berkaitan dengan data pribadi. Dan itu memang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian juga kalau seandainya itu disebarkan melalui media elektronik, melalui sistem elektronik, mungkin di-upload di grup, di-upload di WhatsApp, itu sudah merupakan tindak pidana. Dan bagaimana kalau tadi pertanyaan Mbak Wahyu, bagaimana kalau ternyata data pribadi kita itu digunakan sebagai untuk melakukan kejahatan? Maka saran saya kepada teman-teman yang pernah merasa mengirimkan, kemudian dipakai oleh pelaku mungkin untuk registrasi, untuk mencantumkan foto, mencantumkan NIK, sebelum mungkin ada korban dari proses itu, kami menyarankan untuk tindakan antisipasi adalah jangan ragu-ragu untuk membuat pengaduan atau laporan kepada aparat penegak hukum. Mungkin kepada kantor perwakilan kita di Hong Kong atau dimanapun berada, atau mungkin seperti yang tadi sampaikan dalam slide terakhir,
kita mempunyai sarana untuk pengaduan bagi teman-teman yang menjadi korban dengan mencantumkan kronologis, mencantumkan bukti, foto, dan lain sebagainya. Dijelaskan saja di situ. Sehingga mungkin apabila nanti mungkin di kemudian hari ternyata foto kita atau KTP kita dipakai atau nama kita dicatut, NIK kita dicatut, kita bisa membuktikan bahwa Pak ternyata saya sebelum itu terjadi saya sudah membuat laporan pengaduan. Kalau teman-teman membuat laporan pengaduan di dalam portal patroli cyber itu nanti ada fitur laporan. Nanti biasanya dari situ nanti akan ada bukti atau tanda bahwa kita sebagai masyarakat sudah membuat laporan atau pengaduan, sehingga itu menjadi pegangan kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan data pribadi itu adalah tidak benar, dan saya sudah melaporkan. Mungkin demikian. Atau mungkin kalau pengen serius, ya mau tidak mau harus teman-teman harus mau berkorban waktu. Artinya mungkin harus mau datang membuat pengaduan resmi ke Pak Agung, kemudian Pak Agung akan mengirimkan laporan tersebut kepada kami, dan kemudian nanti di Indonesia kami akan membuat laporan polisi, mungkin nanti akan kami memerlukan berita acara pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang itu prosedur yang harus memang kita lakukan dalam proses criminal justice system kita di Indonesia. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ronald. Baik, Pak Wahyu, terima kasih. Pak Ronald, masih ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacakan kembali dari Mbak Tini ini. Dari Mbak Tini pertanyaannya, bagaimana cara cerdas mendeteksi modus penipuan investasi untuk menghindari jebakan investasi? Yang kedua, setiap investasi dengan lisensi resmi selalu memiliki platform OJK. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Silakan Pak Ronald. Tadi mungkin ada slide yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita ciri-ciri penipuan, modus penipuan itu. Mungkin mudah-mudahan saya masih ingat beberapa ciri-ciri yang bisa kita pertimbangkan adalah kalau dia biasanya menawarkan keuntungan yang besar dan dalam waktu singkat, itu pasti itu modus penipuan, ya kan? Kemudian biasanya dia menggunakan public figure, pejabat-pejabat pemerintah untuk meyakinkan dan menarik. Itu mungkin salah satu cirinya juga, walaupun itu tidak menjamin. Yang kemudian ketiga biasanya mereka itu membuat nama atau domain yang mirip-mirip, nyerempet kepada yang asli. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin Mandiri Investasi. Mandiri itu memang unit usahanya dari Bank Mandiri yang bergerak di bidang investasi. Tetapi kemudian ada oknum-oknum yang mencatut, menggunakan nama Mandiri dengan menyerupain, tapi ada sebenarnya kalau kita jeli itu ada perbedaan. Nah, makanya itu perlu kejelian bagi kita. Atau yang ketiga mungkin langsung mengecek kepada website tertentu dengan membuka Google, kita klik saja, itu tentu kita akan bisa melihat mana yang asli, mana yang palsu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua tentang OJK. Perlu teman-teman juga ketahui bahwa sekali lagi dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian kita apabila melihat ada produk-produk atau brosur-brosur online yang dikirim kepada kita. Kadang-kadang memang pelaku-pelaku ini mencantumkan semua logo-logo yang seolah-olah resmi. Dia mencantumkan logo Bank Indonesia, kadang-kadang mencantumkan logo Polri, mencantumkan logo OJK. Padahal sebenarnya logo-logo itu kan gampang saja kita comot dari Google, gambarnya kita comot, kita tempel saja, udah. Seolah-olah itu terdaftar di OJK, terdaftar di BI. Padahal sebenarnya itu hanya mencatut atau mencantumkan logo-logo yang memang sebenarnya bukan tercatat. Yang paling penting adalah teman-teman bisa langsung masuk dan mengakses website OJK, Bapepti, atau Bank Indonesia. Yang saran saya sih OJK. OJK itu memang instansi yang mengawasin. Di situ pasti akan banyak informasi. Mereka biasanya suka memberikan informasi. Bulan ini kita menutup 100 perusahaan investasi bodong. Atau dia memberikan pengumuman ada investasi yang sudah tercatat. Nah, kemudian apakah investasi yang tercatat itu kemudian ada tindakan mengakibatkan kerugian kepada korban itu adalah penipuan? Sekali lagi, investasi ini mungkin tidak selamanya untung, tidak selamanya memberikan hal-hal yang positif bagi kita. Mungkin ada suatu waktu dia mungkin rugi. Itu adalah resiko dari suatu usaha, suatu bisnis. Sehingga pada manakala kita mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan, ya belum tentu juga itu menjadi suatu penipuan. Tapi yakinlah kalau investasi perusahaan itu
perusahaan investasi tersebut sudah tercatat di OJK, itu bisa kita pastikan bahwa itu adalah perusahaan resmi yang sudah memiliki legalitas, yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh instansi terkait. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Ronald. Pertanyaan berikutnya dari Ibu siapa nih Bu? Mbak Fani tolong ditampilkan mungkin Bu Tini ya atau Bu Rita ya. Iya, saya Rita PMI Hong Kong dan saya bertanya, saya ingin sekali berinvestasi. Wah, semangatnya boleh nih Pak. Tapi saya belum berani karena ada banyak investasi bodong yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui keamanan dan kelegalan investasi tersebut? Dan apakah ada daftar investasi yang ilegal? Kalau ada, tolong berikan contoh. Jika tidak, tolong beritahu bagaimana ciri-ciri yang ilegal. Ciri-ciri tadi sudah, mungkin pertanyaan sebelumnya tadi Pak Ron perlu dijawab. Apakah ada daftar investasi yang ilegal, Pak? Apakah bisa kita melihat di website atau di satu situs misalkan? Ya, jadi nanti mungkin teman-teman setelah kegiatan ini bisa langsung membuka website OJK. Di situ biasanya, bukan biasanya, tadi sore pun saya baru membuka, melihat di situ ada pengumuman-pengumuman terkait dengan daftar-daftar perusahaan yang bodong, yang ilegal. Apakah yang hanya itu saja yang ilegal? Saya yakin masih banyak juga yang ilegal yang mungkin belum ditutup atau belum diumumkan oleh OJK karena memang ini butuh prosesnya. Saran saya kepada Ibu Rita, apabila Ibu ingin berinvestasi, mungkin yang paling gampang, paling mudah adalah tadi buka saja OJK. Kita sama-sama melihat, mungkin Ibu bisa melihat mana sih perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah memiliki legalitas yang sudah terdaftar di OJK. Jadi mungkin Ibu bisa memprioritaskan kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah terdaftar di OJK tersebut. Artinya kalau ada perusahaan yang belum terdaftar, ya saran saya mungkin mendingan tidak usah. Mendingan berinvestasi menggunakan platform-platform atau perusahaan-perusahaan investasi yang memang sudah tercatat di OJK. Sehingga pada saat ada risiko-risiko mungkin terjadi di kemudian hari, mungkin ada jaminan-jaminan yang bisa diberikan kepada Ibu sebagai investor. Demikian. Baik, Pak Ronald, terima kasih. Boleh silakan ya Pak ya? Ya, boleh Bu, 2 menit Bu. Ya, oke. Ya, cuman 2 hal singkat aja. Jadi pertama, memang tidak ada cara instan ya teman-teman. Jadi tadi kan sudah beberapa kali disampaikan hasil yang tidak masuk akal, hasil yang terlalu berlebihan. Seberapa sih yang berlebihan, seberapa yang wajar? Ini memang teman-teman perlu mempelajari. Oleh karena itu kami sangat mendukung teman-teman untuk ikut kelas keuangan supaya tahu sebenarnya produk keuangan yang sah itu hasilnya seberapa sih? Hasil yang wajar itu seberapa? Dan itu terkait dengan risiko yang seperti apa. Jadi memang tidak bisa instan langsung tahu gitu ya, karena hal ini memang perlu pemahaman tentang kondisi pasar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghindari investasi yang ilegal. Menurut saya cara paling mudah adalah pergi ke lembaga keuangan yang sah, misalnya bank. Di situ adalah bank kan memang akan ada loket untuk investasi, misalnya untuk reksadana atau untuk pembelian obligasi. Nah, disinilah teman-teman bisa bertanya kepada staf yang bersangkutan di tempat yang memang resmi dan kita bisa lihat keberadaannya gitu ya. Mungkin lain kali KJRI bisa undang perwakilan Bank Indonesia yang ada di Hong Kong tentang apa aja sih produk yang tersedia untuk PMI di Hong Kong misalnya seperti itu. Setuju, Bu. Itu menjadi catatan kami. Bapak nih, catat ini. Baik, Pak Ronald. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kalau kita selesaikan semua, nanti kita bisa selesai jam 12. Ya, pertanyaan terakhir ini dari seseorang yang mungkin juga korban ini. Selamat malam, Pak Agung dan Pak Ronald, Mbak Nara dan Mbak Riana beserta tim Ngopinsan KJRI Hong Kong. Mumpung ada Pak Ronald, saya ingin melaporkan kasus penipuan investasi yang baru saja menimpa ratusan teman-teman kita yang berada di Hong Kong. Tapi belum masuk laporannya ke saya. Baru-baru ini terdapat aplikasi yang bernama Kameto dan Berbagi yang hanya bisa di-download melalui situs resmi kedua aplikasi tersebut. Sebab keduanya belum tersedia di App Store. Jenis kedua aplikasi tersebut adalah investasi uang untuk jadi VIP member. Dengan harga peningkatan VIP mulai dari 600.000 hingga puluhan juta rupiah.
agar bisa dapat tugas setiap hari saya dengan mensubscribe, like, follow berbagai akun sosial media dengan imbalan saldo yang berlipat ganda. Awalnya baik-baik saja dan lancar-lancar saja ketika menarik uang hasil kerja di aplikasi tersebut. Namun, aplikasi yang lahir sejak bulan Desember 2020 lalu tiba-tiba menghilang sejak tanggal 24 Juni 2021. Banyak teman-teman yang melaporkan kasus ini di daerah masing-masing. Berikut nih, ini filenya disampaikan ke saya melalui link nih Pak Ronald. Mohon tanggapannya Pak Ronald. Ya, saya nggak bisa, saya mungkin nanti Mas Agung bisa memberikan informasi yang lebih detail pada kita. Saya nggak tahu apakah aplikasi ini memang ini dibuat atau berlaku hanya untuk masyarakat Hong Kong, atau mungkin juga banyak digunakan di Indonesia, karena beberapa aplikasi-aplikasi itu memang dioperasikan atau operatornya bukan berada di Indonesia. Kalau memang ini di luar Indonesia mungkin akan menjadi kesulitan bagi kita. Tetapi selama teman-teman mungkin melakukan transfer, mengirimkan uang ke rekening Indonesia, percayalah kita sebagai aparat penegak hukum masih punya jalan untuk bisa mengungkap kasus ini. Minimal orang-orang yang menampung uangnya. Mungkin kalau Bapak Ibu menanyakan apakah orang yang mengelola admin atau pemilik akun ini bisa kita proses, maka mau tidak mau kita harus minta bantuan kepada platform Google. Karena pasti dia mendaftarkan aplikasi itu untuk bisa masuk kepada Apple Store atau Play Store. Sehingga memang ini menjadi kesulitan bagi kita. Kalau kita meminta bantuan kepada platform Google, tentu akan memakan waktu yang lama. Tetapi undang-undang kita juga mengatur tentang undang-undang tindak pidana pencucian uang. Bagi orang-orang yang menampung, menerima uang hasil kejahatan. Nah, kalau memang itu tadi hasil teman-teman mentransfer uang itu ke rekening Indonesia, saran saya segera dilaporkan. Kita masih ada upaya, masih ada jalan untuk bisa mencari dan menemukan pelaku dalam hal yang menampung. Tetapi kalau adminnya, mungkin pengelolanya kita belum bisa memastikan, karena kita harus meminta bantuan kepada provider, kepada platform Google. Aplikasi itu siapa yang buat, siapa yang daftarkan, kapan didaftarkan, emailnya apa, nomor teleponnya, daerah mana, dan lain sebagainya. Mungkin demikian, Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Ronald. Jadi viewer yang kebetulan menanyakan tentang hal ini, saya sarankan segera datang ke ruang pengaduan KJRI lantai 1, lantai dasar, segera hubungi saya. Saya akan coba nanti kumpulkan datanya dan segera akan saya sampaikan ke Pak Ronald di Jakarta. Baik Pak Ronald, waktu bergulir begitu cepat, tak terasa kita sudah 1,5 jam. Teman-teman sekalian, jangan khawatir bahwa kita masih punya satu sesi lagi. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan scamming atau penipuan, monggo nanti minggu depan kita akan bisa tampilkan lagi. Baik, sebelum saya tutup, Pak Ronald, mungkin sedikit kita akan mendengarkan apa saran-saran atau pesan dari Bu Previta dan Mbak Wahyu. Silakan, Bu Previta. Iya, makasih Pak Agung. Sepertinya tadi saya sudah sampaikan banyak sekali ya hal, tapi mungkin untuk merangkum, intinya memang tidak ada yang instan ya teman-teman. Jadi sebelum kita berinvestasi kita harus pahami betul apa sih yang kita investasikan itu, bagaimana cara kerjanya, apa risiko yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk tahu semua itu memang kita perlu belajar dan kita perlu mau membaca dan mencari tahu gitu. Jadi silahkan teman-teman kami undang untuk mendaftar kelas keuangan Enrich supaya bisa lebih paham tentang berbagai hal-hal terkait mengelola keuangan, dan ini adalah kita tidak menjual produk ataupun jasa apapun ya, kita hanya memberikan pendidikan keuangan. Mungkin... Luar biasa. Terima kasih. Mbak Wahyu silahkan pesan-pesannya.
Ya, baik Pak Agung, tadi sepertinya juga sudah saya banyak sampaikan pesan-pesan yang saya selipkan, cuma saya ingin tambahkan saja bagi teman-teman yang memang ingin mempunyai niat untuk berinvestasi, karena kita tahu pemahaman tentang investasi itu masih minim, sebaiknya saran saya carilah tempat yang tepat untuk bertanya. Jika teman-teman ragu, mungkin bisa datang minta tolong kepada KJRI Hong Kong untuk mengarahkan kemana saya harus bertanya, atau bisa juga ke Enrich ya Mbak Pritia ya, yang lebih paham akan hal ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menjadi korban, jangan takut untuk melapor, karena dengan teman-teman diam itu akan memperpanjang barisan korban. Itu aja Pak Agung. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Pak Ronald, ini terakhir sebelum Pak Ronald menyampaikan pesan, ini ada beberapa chat pribadi ke saya nih. Boleh nggak Pak saya minta paparannya Pak Ronald, karena kami juga sering berikan pencerahan buat teman-teman PMI yang lain. Boleh nggak Pak Ronald? Izin, Boleh, Pak. boleh. Nanti Baik. saya kirim. Baik, terima kasih Pak Ronald. Silakan Pak Ronald, mungkin ada pesan terakhir dari Pak Ronald buat teman-teman PMI. Ya, mungkin saya lebih kepada ajakan kepada teman-teman kita yang mungkin menerima broadcast, SMS, WA, baik grup sosial media, Facebook, Instagram. Saran saya, apabila kita menemukan modus-modus penipuan seperti itu, jangan ragu-ragu untuk segera lakukan upaya pencegahan supaya tidak ada korban lain. Teman-teman bisa melakukan fitur pelaporan kepada akun-akun tersebut. Itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak membutuhkan biaya. Yang penting teman-teman tahu, seperti tadi sudah saya jelaskan. Kita membantu supaya teman-teman kita tidak menjadi korban. Lakukan upaya pelaporan sebagai salah satu contoh. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan saya demokan bagaimana teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan gadgetnya sendiri, sehingga kita bisa meminimalisir. Sehingga kalau semakin banyak teman-teman melaporkan aplikasi tersebut, melaporkan WhatsApp tersebut, melaporkan media sosial itu, mungkin semakin cepat di take down oleh platform, sehingga tidak akan ada korban baru, tidak akan khususnya teman-teman PMI. Demikian, Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Ronald. Sobat PMI yang ada di Hong Kong, Macau, dan dimanapun Anda berada, kiranya waktu juga membatasi kita. Terakhir, sebelum saya pamit, saya ingatkan kembali teman-teman, apabila Anda ingin berinvestasi, yang pertama mungkin Anda harus ingat, pelajari dulu investasinya. Kedua, cek dulu lembaganya. Dan yang ketiga, mungkin jangan tergiur dengan tawaran yang mungkin berlipat ganda. Terakhir, bahwa semua keinginan tersebut tentunya harus didasari oleh keinginan yang baik. Apabila Anda melihat bahwa penawaran itu tidak masuk akal, artinya Anda juga harus menawarkan pada diri Anda sendiri. Apakah itu pantas? Kalau itu tidak pantas, itu berarti mendekati penipuan. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ronald, Bu Pritia, Mbak Wahyu, dan seluruh kru Ngopi Instan malam ini. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu Prita, Mbak Wahyu, Pak Agung.